Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirman-Lah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini sampai di 1 Petrus ya, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakan bagian ayat yang pertama, kedua, dan juga ayatnya yang ketujuh. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat yang ketujuh, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehidupan suami istri adalah kehidupan yang hidup diberkati Tuhan. Semestinya demikian. Nah, apa sih yang seringkali membuat sebuah keluarga atau pasangan suami istri itu tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, yang padahal Tuhan menyediakan begitu banyak berkat untuk setiap keluarga, khususnya dalam sebuah ikatan pernikahan. Nah, kita akan coba melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh ini ya, bagaimana keluarga kita itu bisa menjadi keluarga yang diberkati dan juga menjadi berkat. Nah, setiap bagian kita akan memperhatikan, coba ya, misalnya bagian sebagai seorang istri dan juga nanti bagian sebagai seorang suami. Nah, yang pertama kita menyoroti sebagai seorang istri ya. Bagaimana sih sebenarnya peran istri kepada suaminya? Dikatakan di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Ada ketundukan seorang istri kepada suami. Apapun jabatan kita, ya, seberapapun kekayaan kita, ya, sehebat apapun kita, ya, sebagai seorang istri, mari kita belajar tunduk kepada suami. Yo, nggak bisa dong. Masa saya harus tunduk? Penghasilan saya aja lebih besar. Pangkat jabatan saya saja lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, di dalam pernikahan tidaklah demikian ya. Apapun jabatan kita, seberapapun kekayaan, kepintaran kita, termasuk ya kecerdasan kita, kehebatan kita di luar sana, begitu ya. Bagian kita sebagai seorang istri adalah tunduk. Ketika seorang istri tidak tunduk, dia sedang merendahkan suaminya. Ketika dia sedang merendahkan suaminya, artinya dia sedang tidak menghargai pasangannya. Ya, saya menemukan ada banyak begitu ya, banyak artinya lebih dari satu, bahkan mungkin lebih dari 10 begitu ya. Ada banyak istri-istri itu kadang nggak tunduk sama suami. Kenapa? Loh, dia punya uang kok. Aku punya uang lebih dari suamiku. Secara jabatanku lebih mentereng begitu ya. Secara kekayaan orang tuaku lebih mampu. Nah, seringkali kita itu masih membawa hal-hal yang demikian. Sehingga banyak ya laki-laki itu kehilangan harga diri, kehilangan nilai diri karena sikap daripada istrinya. Nah, semestinya sebagai seorang istri kita bisa tunduk ya pada suami. Artinya kita bisa menempatkan dia sebagai seorang suami
sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa? Satu, memang itu yang menjadi bagiannya. Suami di dalam sebuah keluarga, dia adalah seorang pemimpin. Mungkin dia nggak bisa mimpin, begitu ya. Mungkin dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Mungkin dia tidak bisa merancang sebagaimana seorang istri merancang. Tidak ada salahnya. Tetap kembali ketundukan seorang istri kepada suami itu tetap memberikan porsi itu kepada suami. Nah, sebagai istri bagaimana? Mungkin bisa menasihati, mendampingi, memberikan masukan, ya. Ini perlu ya. Memang tidak semua suami itu bisa dinasihati. Ya, biasanya suami lebih senang kalau diajak berdiskusi. Kenapa? Karena ketika suami misalnya ya dinasihati, itu nilai dirinya sekali lagi. Ini memang sudah bawaannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi ketika seorang suami dinasihati, dia merasa nilai dirinya itu turun. Oleh sebab itu kalau dengan suami ya lebih baik diajak diskusi, ya. Itu akan lebih dia merasa dihargai. Nah, jadi peran sebagai seorang istri apa? Tunduk. Berikan porsi itu, ya. Jabatan imam berikan kepada suami. Walaupun kita hebat, pangkat kita tinggi, ya. Jangan pernah merendahkan, apalagi di hadapan anak-anak ya. Seringkali seorang istri memperlakukan suaminya demikian. Tanpa dipikirkan, anak-anak melihat bagaimana seorang anak akan menghormati ayahnya, menghormati papanya, begitu ya. Ketika dia melihat istrinya tidak memberikan penghargaan atau penghormatan kepada suami atau orang tua daripada anak-anak. Sehingga tidak heran ya, anak-anak itu tidak akan menghormati orang tuanya. Kenapa? Melihat mamanya yang tidak menghargai pasangannya. Ya, banyak kasus ya. Saya melihat anak-anak itu dengan orang tuanya tidak ada rasa hormat sekali. Kita cuma lihat dari sikap istrinya kita bisa tahu, oh ya benar. Gimana anak-anak akan hormat kepada suami kalau istrinya sendiri pun tidak memberikan penghormatan itu, ya. Nah, ini yang hal yang mendasar. Yang kedua, ketaatan akan ketundukan seorang istri itu bisa memenangkan hati seorang suami. Saya menemukan banyak juga, ya. Dulu mereka tidak kompak, ya, karena satu dan lain hal ya, misalnya pernikahan beda agama ya, zaman dulu kan masih memungkinkan begitu ya. Nah jadi sering ditentang kalau mau ke gereja, sering ditentang kalau mau ikut-ikut kegiatan-kegiatan rohani Kristen, ya sering kali. Tapi si istri ini belajar taat, belajar tunduk dia kepada suaminya. Oke, nggak apa-apa sementara ya. Tapi dia memberikan satu perubahan di dalam kehidupannya. Dia tetap berdoa, dia tetap membaca firman, begitu ya. Dan sikapnya berbeda daripada istri-istri pada umumnya tentunya. Artinya gini saudara, ada satu perubahan yang memang ada sebagai seorang wanita Kristen, sebagai seorang istri Kristen. Begitu ya, sehingga suami melihat bagaimana perubahan, cinta kasih ya, kebaikan, pelayanan dan lain sebagainya. Akhirnya mengubah kehidupan sang suami. Yang tadinya suami tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan ya. Yang tadinya suami tidak menyukai kekristenan jadi mulai pengen belajar. Kenapa istriku kuperlakukan sedemikian rupa, dia tetap bisa melayani dengan baik. Dia tetap menghormati aku. Dia tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga. Saudara, hal-hal itu bisa mengubahkan. Di sini dikatakan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Saudara, tetaplah saleh. Tetaplah murni melakukannya. Ya. Mari kita pikirkan bagaimana menjadi seorang istri yang baik bagi suami. Saudara, kalau kita sudah mengerti ya bagaimana menjadi istri yang baik bagi suami, bahasa kasihnya ya, bahasa tubuhnya kita mengerti semuanya, bahasa cinta bahasanya ya, kita pasti akan bisa memenangkan hati suami-suami ya, suami kita khususnya ya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita sebagai seorang istri melakukan peran ini ya. Jadi istri yang baik bagi suami, jadi mama yang baik bagi anak-anak. Ya, ini penting. Yang kedua, nah suami-suami jangan merasa, oh istri ya harus tunduk ya, nggak boleh begini. Bukan berarti tidak boleh memberikan argumen ya, tidak boleh memberikan
pertanyaan, silakan itu mempertajam. Tapi artinya ketundukan itu perlu menempatkan suami sebagai seorang suami, sebagai seorang imam, sebagai pengambil keputusan. Nah, ini perlu diberikan ya. Tetap kita doakan, jangan lupa, sehingga setiap keputusan, kebijaksanaan yang diambil itu semuanya dalam pimpinan Tuhan. Nah, sebagai seorang suami bagaimana? Nah, sebagai seorang suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu ya. Syukur-syukur ya para suami ya yang hari ini belajar firman Tuhan bersama adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Saya yakin percaya karena para suami mau belajar merenangkan firman Tuhan ya, adalah berarti para suami-suami ini adalah suami-suami yang luar biasa. Kenapa? Kalau suami-suami takut akan Tuhan, saya yakin percaya dia akan memperlakukan pasangannya dengan cara yang berbeda. Dia akan mencintai pasangannya, dia akan mengasihi pasangannya. Ya, dia akan mengerti, bahkan dia akan hidup bijaksana. Dia tahu kok bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Dia tahu bagaimana menjadi ayah yang baik. Dia tahu bagaimana yang menyenangkan hati istri. Saya yakin dan percaya, seorang suami yang bijaksana, dia pasti akan mengerti bagaimana dia menyenangkan hati pasangannya. Kenapa? Karena dia dibesarkan dari seorang ibu yang mencintainya. Nah, ini penting ya para ibu ya. Untuk menghasilkan suami-suami yang baik, berikan rasa cinta. Nah, kembali lagi ke ibu-ibu ya. Nggak apa-apa. Tapi memang demikian. Mau menghasilkan anak seperti apa? Mau menghasilkan calon bapak seperti apa? Calon suami yang seperti apa? Nah, ini dibutuhkan hal-hal yang begini. Ya, jadi seorang suami perlu bijaksana ya. Nah, misalnya hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ya. Seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami ya, mestinya dia hidup bijaksana dengan istrinya. Dia tahu bagaimana memperlakukan istrinya ya. Jangan anggap mereka sebagai pembantu ya. Karena mentang-mentang kita sudah bayar maharnya, kita sudah beli dengan mas kawin dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita bebas memperlakukannya. Kemudian kita bebas membuat seperti apa yang kita mau. Tidaklah demikian. Hormati mereka. Kalau kita bisa menghormati ya istri atau pasangan kita, saya percaya anak-anak kita pun akan belajar menghormati orang lain dengan baik. Anak-anak kita akan belajar bagaimana memperlakukan lawan jenisnya atau pasangan hidupnya pasti dengan baik. Nah, ini keteladanan dibutuhkan dari seorang suami. Ya, jadi para bapak-bapak, mari kita belajar ya. Kita terus harus belajar bagaimana menjadi suami yang baik ya, menjadi ayah yang baik buat anak-anak kita. Ya, mari kita belajar bijaksana, hormati ya. Ingat, mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Ya. Seorang suami begitu ya, yang sukses, yang berhasil, itu tidak lepas dari seorang istri yang takut akan Tuhan. Ya, jangan kita menyakiti hati istri kita. Kenapa? Karena istri adalah teman pewaris kerajaan Allah. Banyak doa-doa suami terhalang. Gara-gara apa? Gara-gara tidak memerankan peran suami dengan baik. Ya. Tidak menempatkan istri pada tempatnya. Hati-hati. Mungkin dalam satu kejahatan, dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, istri kita hanya ngomel-ngomel sama kita. Bersyukur kalau masih ngomel-ngomel. Tapi kalau dia udah sampai berdoa di hadapan Tuhan, nggak ngerti kita saudara. Ya, para suami-suami khususnya ya. Hati-hati. Kalau istri kita masih ngomel itu masih baik. Tapi kalau dia sudah membawa perkaranya kepada Tuhan, kita mesti hati-hati. Karena Tuhan yang akan bertindak. Oleh sebab itu, mari sebagai para suami ya, kita para suami, mari kita hidup bijaksana, hormati mereka ya. Jangan sampai doa kita terhalang gara-gara kita sakiti hati istri kita. Jangan sampai ya berkat kita terhalang gara-gara kita tidak menghormati, mengasihi istri kita. Ya, mari kita belajar. Setiap kita punya tanggung jawab. Jangan hanya saling menuntut ya, tapi mari kita saling melengkapi, saling membangun, saling memberkati satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan kita boleh menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai pasangan suami istri bersyukur ya,
kalau pasangan suami istri kita mendengar renungan firman Tuhan hari ini, kita boleh saling melengkapi, kita boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya, tidak saling menuntut ya, tetapi saling memberkati, bertumbuh bersama ya, hidup bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong dan menyertai memberkati, dan senantiasa Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Terima kasih untuk pasangan yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami menghormati, mencintai dengan tulus, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati keluarga kami, dan biarlah apa yang menjadi berkat untuk keluarga kami, diberkatilah untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk setiap rumah tangga, mungkin ada pergumulan, ada permasalahan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, sehingga setiap kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.